Sobat Alam, pernah gak sih berpikir gimana caranya ribuan hektar kebun kelapa sawit di Indonesia bisa berbuah lebat setiap tahunnya? Padahal sawit ini tidak bisa berkembang biak dengan sendirinya. Butuh bantuan penyerbuk agar buahnya bisa tumbuh sempurna. Nah, dibalik semua itu, ada pahlawan kecil yang sangat berjasa, tapi jarang dikenal oleh semua orang. Namanya adalah Elaidobbius camerunicus. Elaidobbius camerunicus ini adalah sejenis kumbang kecil dari Afrika Barat yang kini jadi pahlawan perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia dan Malaysia. Kok bisa? Gini ceritanya. Dulu, sebelum kumbang ini diperkenalkan di Asia Tenggara, perkebunan kelapa sawit mengalami masalah yang sangat besar, di mana rendahnya tingkat penyerbukan alami karena di habitat aslinya sawit ini di Afrika terbantu oleh penyerbuk alami seperti serangga lokal. Tapi waktu tanaman sawit dibawa ke Asia, penyerbuk alaminya tidak bisa terbawa. Akibatnya banyak bunga sawit yang gagal menjadi buah, produksi anjlok, dan para petani rugi besar. Umumnya solusi yang dapat dilakukan adalah penyerbukan buatan oleh manusia. Akan tetapi, cara ini butuh biaya tinggi, tenaga besar, dan juga waktu yang lama, dan juga tidak efisien untuk perkebunan berskala besar. Lalu muncullah ide brilian, yaitu mendatangkan Elaidobbius camerunicus ini ke Asia Tenggara. Pada tahun 1980-an, serangga ini pertama kali dilepas liarkan di Malaysia, lalu ke Indonesia. Dan hasilnya sangat luar biasa. Produksi buah sawit meningkat drastis karena si kumbang ini sangat aktif membantu penyerbukan alami. Di mana kumbang ini tuh hidup di sekitar bunga jantan sawit, memakan serbuk sari, lalu berpindah ke bunga betina. Nah, disitulah serbuk sari menempel dan terjadi penyerbukan sempurna. Hasilnya, tanaman buah sawit berkembang penuh, produksi minyak sawit meningkat, dan biaya penyerbukan manual bisa ditekan. Bayangkan berapa miliar rupiah hematnya untuk industri sawit Indonesia setiap tahunnya. Bahkan, menurut penelitian, kehadiran Elaidobbius camerunicus ini bisa meningkatkan efisiensi penyerbukan hingga 90%. Tanpa serangga ini, sebagian besar bunga sawit tidak akan menghasilkan buah. Kemudian dampak besar bagi ketahanan pangan dunia. Sawit kan bukan pangan, tapi tunggu dulu, minyak sawit adalah bahan baku utama berbagai produk pangan, mulai dari minyak goreng, margarin, mie instan, sampai coklat dan biskuit. Industri pangan dunia sangat bergantung sekali pada minyak sawit, karena produktivitasnya yang tinggi dan harganya terjangkau dibanding minyak nabati lain. Dengan adanya Elaidobbius camerunicus, produksi minyak sawit tetap terjaga, suplai pangan dunia stabil, dan harga pangan berbasis minyak sawit tetap terjangkau bagi masyarakat global. Bahkan di negara berkembang, minyak sawit adalah sumber utama lemak nabati murah. Tanpa serangga kecil ini, dunia mungkin menghadapi kelangkaan minyak nabati, naiknya harga pangan, hingga krisis pasokan di industri makanan. Tapi hati-hati ya, penelitian terbaru menunjukkan populasi serangga ini bisa terancam oleh pestisida berlebihan dan perubahan iklim. Kalau populasi mereka menurun drastis, industri sawit Asia Tenggara bisa terpukul. Karena itu penting banget untuk menerapkan pertanian ramah lingkungan agar serangga penyu tetap hidup dan bekerja optimal. Nah, siapa sangka ya, seekor kumbang mungil seperti Elaidobbius camerunicus ternyata memegang peran besar dalam menjaga rantai pasokan pangan dunia. Tanpa suara, tanpa pamrih, mereka bekerja keras di antara kelompok bunga demi keberlangsungan industri sawit, bahan pangan olahan, bahkan ekonomi jutaan petani sawit di Indonesia. Keren ya, serangga kecil ini bisa berdampak besar ke seluruh dunia. Nah, jadi mulai sekarang kita yuk lebih peduli dan mengenal serangga di sekitar kita, karena siapa tahu mereka adalah pahlawan pangan dunia yang tersembunyi. Sampai jumpa di video edukasi serangga berikutnya. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kamu, dan follow supaya makin banyak orang yang tahu pentingnya menjaga makhluk kecil ini.